Perkenalkan, nama saya Devitianti Batubara. Saya prodi PGSD 1A. Baik, saya akan menjawab soal ujian saya dengan mata kuliah Konsep Dasar Bahasa Indonesia dan dosen pengasuh yaitu Ibu Monica Teresia MPD. Saya akan menjelaskan tentang keterampilan membaca. Pengertian keterampilan membaca adalah suatu proses yang dilakukan serta digunakan oleh membaca untuk memperbaiki pesan yang hendak disampaikan oleh penulis media kata. Kata suatu proses yang menuntut agar kelompok kata yang merupakan kesatuan akan terlihat dalam suatu pandangan sekilas, dan agar makna kata-kata secara individual akan dapat diketahui. Membaca merupakan kegiatan merespon lembaga-lembaga tertulis dengan menggunakan pengertian yang tepat. Tujuan membaca. Tujuan membaca secara khusus adalah: yang pertama, mendapatkan informasi faktual; yang kedua, mendapatkan keterangan khusus; yang ketiga, memberi penilaian kritis pada karya tulis seseorang; yang keempat, mendapatkan kenikmatan emosi; yang kelima, mengisi kegiatan waktu luang. Manfaat membaca. Yang pertama, mendapat banyak pengalaman hidup; yang kedua, mendapat pengetahuan umum dan informasi tertentu; yang ketiga, dapat mengetahui berbagai peristiwa sejarah; yang keempat, bisa memperkaya batin, cara pandang, pola pikir; yang kelima, bisa menguasai berbagai masalah kehidupan; yang keenam, meningkatkan potensi setiap pribadi. D. Proses membaca. Mengemukakan 9 proses membaca. Yang pertama, mengamati simbol-simbol tulisan. Yang kedua, mengikuti urutan yang bersifat linear barisan kata-kata tertulis. Yang ketiga, menginterpretasikan apa yang diamati. Yang keempat, menghubungkan kata-kata dengan pengalaman dan pengetahuan yang telah dipunyai. Yang kelima, membuat referensi dan evaluasi materi yang dibaca. Yang keenam, mengingat apa yang dipelajari sebelumnya dan memasukkan gagasan dan fakta baru. Yang ketujuh, membangun asosiasi. Yang ke-8, menyikapi secara personal kegiatan tugas sesuai dengan interestnya. Yang ke-9, mengumpulkan serta menasah semua tanggapan indera untuk memahami materi yang dibaca. E. Jenis-jenis membaca. Yang pertama, membaca keras. Membaca keras merupakan kegiatan membaca yang menekankan pada ketepatan bunyi, irama, kelancaran, dan terhadap tanda baca. Yang kedua, membaca dalam hati. Merupakan kegiatan membaca yang bertujuan untuk memperoleh perhatian, baik pokok-pokok maupun rincian-rincian. Yang ketiga, membaca cepat, yaitu membaca yang tidak menekankan pada pemahaman rincian-rincian isi bacaan, akan tetapi memahami pokok-pokoknya saja. Yang keempat, membaca rekreatif, yaitu kegiatan membaca yang bertujuan untuk membina minat dan kecintaan membaca. Biasanya bahan bacaan diambil dari cerpen atau novel. Strategi membaca. Strategi membaca yang pertama yaitu strategi bawah atas. Proses pembacaan dapat
dikonsepkan sebagai berikut. Yang pertama, mata melihat. Yang kedua, huruf-huruf diidentifikasikan dan disuarakan. Yang ketiga, kata-kata dikenali. Yang keempat, kalimat memberikan makna pada pemikiran. Strategi atas bawah. Yang kedua yaitu strategi atas bawah. Yang pertama, mata melihat pada teks. Yang kedua, berpikir dan menduga tentang makna. Yang ketiga, melihat kalimat sesuai contoh keseluruhan. Yang keempat, mencari makna lebih dahulu. Yang kelima kemudian kembali pada pemikiran makna. Yang ketiga, strategi campuran. Kleindijk mengemukakan bahwa guru yang baik tidak perlu memakai satu teori saja. Mereka bisa mengambil dan memilih yang terbaik dari semua strategi yang ada, termasuk pandangan-pandangan teoritis dan model pengajaran pembaca. Yang kedua yaitu saya akan menjelaskan tentang keterampilan berbicara. Pengertian berbicara. Menurut Nurjantono, berbicara adalah aktivitas berbahasa kedua yang dilakukan manusia dalam kehidupan berbahasa, yaitu setelah aktivitas mendengarkan. Berbicara diartikan sebagai kemampuan mengucapkan bunyi-bunyi atau kata-kata untuk mengekspresikan, menyatakan dan menyampaikan pikiran, gagasan, serta perasaan. Tujuan berbicara. Setiap kegiatan berbicara yang dilakukan manusia selalu mempunyai maksud dan tujuan. Di sini tujuan berbicara yaitu yang pertama menghibur, menginformasikan, menstimulasi, meyakinkan, dan menerangkan. C. Jenis berbicara. Yang pertama, berdasarkan lingkup situasinya. Ada dua macam lingkup berbicara depan umum, yaitu lingkup resmi dan tidak resmi. Yang kedua, berdasarkan metode penyampaian. Yang pertama yaitu penyampaian mendadak, penyampaian berdasarkan catatan kecil, penyampaian berdasarkan naskah. Yang ketiga, berdasarkan jumlah penyimak berbicara. Yang pertama, berdasarkan antar pribadi. Yang kedua, berdasarkan kelompok kecil. Yang ketiga, berdasarkan kelompok besar. Dan yang keempat, berbicara peristiwa khusus, yaitu yang pertama berbicara satu arah, yang kedua berbicara dua arah, yang ketiga berbicara formal, yang keempat berbicara informal. Proses berbicara, yaitu yang pertama memberikan pendapat atau tanggapan pribadi, yang kedua bercerita, yang ketiga menggambarkan orang atau barang, yang keempat menggambarkan posisi, yang kelima menggambarkan kalimat, yang keenam menggambarkan proses, yang ketujuh memberikan penjelasan, yang ke-8 menyampaikan dan mendukung argumentasi. Sikap berbicara yang baik. Berbicara adalah menyusun kata-kata secara teratur melalui lisan sehingga dapat dimengerti oleh lawan bicara. Strategi berbicara. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, strategi bermakna rencana yang cermat mengenai kegiatan untuk mencapai sasaran khusus. Strategi dalam komunikasi yaitu yang pertama menggunakan kata-kata yang banyak, tidak langsung, tidak to the point. Yang kedua mengubah kata-kata baru agar lebih dikenal.
Yang ketiga, menggunakan kata-kata yang umum atau sudah dikenal. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan keterampilan mendengarkan. Mendengarkan bukan hanya sekedar menerima stimulus melalui indera pendengaran. Terdapat perbedaan mendengar antara mendengar dan mendengarkan. Mendengar merupakan salah satu dari penginderaan manusia. Itu merupakan proses fisiologis dan tidak membutuhkan pemahaman pada stimulus yang masuk. Sedangkan mendengarkan membutuhkan keterampilan untuk fokus dan perhatian penuh. Yang pertama, keterkaitan mendengarkan dengan empati dan neurogenius. Mendengarkan secara efektif dapat membantu konselor dalam menampilkan empati yang dibangun dalam proses konseling. Yang kedua, hierarki keterampilan mikro konseling. Keterampilan mikro dalam konseling bertujuan untuk membekali konselor dalam merespon, mengklasifikasi, dan memberikan dorongan untuk diskusi lebih jauh. Yang ketiga, hambatan mendengarkan efektif dalam konseling. Mendengarkan merupakan keterampilan yang penting dalam proses konseling. B. Mengenali berbagai tipe mendengarkan. Yang pertama, mendengarkan isi adalah memahami dan menguasai pesan pembicaraan. Yang kedua, mendengarkan dengan kritis adalah memahami dan mengevaluasi arti pesan pembicaraan pada beberapa tingkah. Yang ketiga, mendengarkan dengan empati adalah memahami perasaan, kebutuhan, dan keinginan pembicara sehingga Anda dapat menghargai sudut pandangnya, terlepas dari apakah Anda mempunyai perspektif yang sama dengannya. C. Memahami proses mendengarkan. Yang pertama, menerima. Yang kedua, menafsirkan. Yang ketiga, merespon. D. Mengingat betapa pentingnya kebiasaan mendengar yang baik, maka ada beberapa saran agar dapat mendengarkan berlangsung secara efektif. Yang pertama, perhatikan dengan baik siapa yang berbicara tersebut. Yang kedua, berikan umpan baik. Yang ketiga, mendengarkan membutuhkan waktu. Yang keempat, gunakan pengetahuan Anda tentang orang yang berbicara tersebut untuk dapat menarik manfaat positif bagi Anda. E. Mengatasi penghalang mendengarkan secara efektif. Kendalikan apa hambatan terhadap penerimaan fisik sebisa mungkin. Yang ketiga, hindari pendengar secara selektif dengan mencoba fokus pada pembicaraan dan menganalisis yang didengar. Yang ketiga, pertahankan pikiran yang terbuka atau mendengarkan secara defensif. Yang keempat, tingkatkan daya ingat jangka pendek dengan mengulang informasi. Baik, saya akan menjelaskan keterampilan menulis. Pengertian menulis. Menulis adalah kegiatan melahirkan pikiran dan perasaan dengan tulisan. Dapat juga diartikan bahwa menulis adalah berkomunikasi, mengungkapkan pikiran dan perasaan dari kehendak orang lain secara tertulis. B. Tujuan menulis. Tujuan menulis sangat penting. Sebelum mulai menulis, harus mengajukan pertanyaan pada diri sendiri. Secara umum, tujuan menulis adalah: yang pertama, memberikan arahan. Yang kedua, menjelaskan sesuatu. Yang ketiga, menceritakan kejadian. Yang keempat, meringkas. Yang kelima, meyakinkan. C. Manfaat menulis. Yang pertama, mengetahui potensi dari diri
dan kemampuan serta pengetahuan tentang topik yang dipilih. Yang kedua, lebih banyak menyerap, mencari, serta menguasai informasi sehubungan dengan topik yang ditulis. Yang kelima, melatih tulisan. Kita dapat meninjau dan penilaian gagasan kita secara objektif. D. Jenis-jenis menulis. Dalam menulis dikenal bermacam-macam jenis menulis. Di antaranya, yang pertama, deskripsi, yang kedua, narasi, yang ketiga, eksposisi, yang keempat, argumentasi. Tahap menulis. Yang pertama, pra-menulis. Pada proses ini merupakan tahap perencanaan atau persiapan menulis. Yang kedua, tahap saat menulis. Pada tahap ini membahas semua topik yang ada di dalam karangan. Yang ketiga, tahap pasca menulis. Tahap pasca menulis merupakan tahap perbaikan dari tulisan yang telah dihasilkan. F. Strategi menulis. Yang pertama, kemampuan untuk menemukan masalah yang akan ditulis. Yang kedua, kepekaan terhadap kondisi pembaca. Yang ketiga, kemampuan menyusun perencanaan penelitian. Yang keempat, kemampuan menggunakan bahasa Indonesia. Yang kelima, kemampuan memulai menulis. Yang keenam, kemampuan memeriksa karangan sendiri. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang sastra. A. Pengertian sastra. Sastra berasal dari bahasa Sanskerta sastra, yang artinya adalah tulisan yang mengandung instruksi atau pedoman. B. Periodisasi sastra Indonesia. Yang pertama, kesastraan lama, yaitu zaman purba, zaman Hindu, zaman Islam, zaman Abdullah. Yang kedua, kesastraan baru yang dibagi atas angkatan Balai Pustaka, angkatan 45, angkatan 50, angkatan 30. C. Jenis-jenis sastra Indonesia. Yang pertama, dilihat dari bentuknya, sastra terdiri atas 4 bentuk, yaitu prosasa, bentuk sastra yang diuraikan menggunakan bahasa bebas; puisi, bentuk sastra yang dirangkai dengan menggunakan bahasa yang singkat; prosa liris, bentuk sastra yang disajikan seperti bentuk puisi menggunakan bahasa yang bebas terurai pada puisi. D. Hakikat sastra anak. Sastra anak adalah karya sastra secara khusus dapat dipahami oleh anak-anak, yaitu anak yang berusia antara 6 sampai 13 tahun. F. Macam-macam sastra anak. Yang pertama, realisme. Dalam sastra dipahami bahwa cerita yang dilaksanakan itu mungkin saja ada dan terjadi, walau tidak harus bahwa memang benar-benar ada dan terjadi. Yang kedua, fisik formula. Memilih pola-pola tertentu yang membedakan dengan jenis yang lain. Yang ketiga, fantasi. Fantasi dapat dipahami sebagai cerita yang menawarkan sesuatu yang sulit diterima. Yang keempat, sastra tradisional. Dalam kesastraan menunjukkan bahwa bentuk dari cerita telah mentradisi, tidak diketahui kapan mulainya dan siapa penciptanya. Yang kelima, puisi. Sebuah bentuk sastra disebut puisi jika di dalamnya terdapat penggunaan berbagai bahasa untuk mencapai objek keindahan. Yang keenam, non-fiksi. Tidak semua buku
Non-fiksi dapat dimasukkan dalam genre sastra anak. Hanya bacaan non-fiksi yang sastra ditulis dengan artistik sehingga jika dibaca oleh anak, anak akan memperoleh pemahaman dan kesenangan saja yang termaksud di dalamnya. Seperti buku informasi, biografi, dan komik. G. Bentuk-bentuk sastra anak. Yang pertama, cerita anak mengandung tema yang mendidik. Yang kedua, puisi anak mengandung tema yang menyentuh untuk meriangkan anak, tidak terlalu panjang, serta isinya bisa menambah wawasan pikiran anak. Baik, sekian dari saya. Terima kasih.